Widodo mengingatkan kita semua bahwa sifat inferior dan mental terjajah rupanya masih bercokol di dalam jiwa bangsa ini hingga sekarang. Jokowi menyebut proses menuju kemerdekaan bangsa ini melalui perjuangan panjang, bukan merdeka yang sekedar pemberian. Sekarang saatnya masyarakat tanah air membangun rasa percaya diri dan optimisme sebagai bangsa pemimpin. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 12 November 2021 dengan tema Bukan Bangsa Inferior bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk menyatakan opini Anda lewat nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita akan bicara soal bagaimana kita bukan bangsa inferior. Ya. Saya jadi ingat kalau film-film perjuangan ada ungkapan inlander begitu ya katanya ya. Tapi sebelum kita lihat itu, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah halaman muka, headline besar sekali nih Mas Jaka. Ada gambar Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Beritanya ada di halaman 3 juga, Anda bisa lihat pemirsa. Tapi yang menarik adalah pernyataan yang dikutip ini Mas Jaka. Ya. Kita bisa duduk bersama mencari calon-calon pemimpin terbaik untuk bangsa ini. Jika kita berbeda, kita tidak berpisah demi bangsa ini. Artinya apa ini? Ya, sebenarnya kan ini penegasan bahwa meskipun kita berbeda politik, meskipun kita berbeda pilihan, kita tetap satu bangsa, sama-sama anak bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh berpisah, tidak boleh terpecah belah, dan harus bersatu karena siapapun pemimpin yang diberi amanah untuk menahkodai kapal besar bernama Indonesia ini ya harus kita dukung. Itu juga yang disampaikan Pak Surya ketika ulang tahun ke-10 kemarin, bahwa Partai Nasdem berkomitmen untuk terus mengawal kepemimpinan Pak Joko Widodo sampai 2024 dan siap untuk estafet kepemimpinan secara baik untuk periode berikutnya. Ini kasih sinyal bahwa nanti akan berbeda pilihan dengan siapapun yang mungkin akan didukung oleh seorang Joko Widodo, atau maksudnya apa nih Mas Jaka? Ya, saya pikir itu masih cukup jauh ya, masih 3. Tapi yang pasti bahwa apapun nanti perbedaan itu harus tidak boleh memecah belah kita sebagai sesama anak bangsa. Pesannya sebetulnya untuk kita semua. Betul, harus ada stabilitas tetap dijaga. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika memberikan sambutan kemarin. Betul. Kita akan bahas lebih jauh tentang apa pesan dari seorang Joko Widodo di editorial. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di hadapan Anda pemirsa. Investasi untuk visi Indonesia Emas. Kalau kita baca nukilan beritanya nih Mas Jaka, realisasi investasi menunjukkan tren positif hingga triwulan ketiga tahun ini tercatat mencapai 659 triliun, 73% dari target. Ya. Ini visi Indonesia Emas masih ada rupanya Mas Jaka? Harus ada. Harus ada. Karena kita kalau tidak ada target, biasanya kan kita juga tidak terlalu terpacu ya. Tidak terpacu. Harus ada target 24,5, harus ada kita menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Dan saya pikir arah ke sana juga sudah on the track ya, meskipun harus kita akui juga masih banyak kendala-kendala, masih banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi yang pasti bahwa investasi sebagai salah satu instrumen untuk memacu pembangunan negara kita sudah mulai bagus. Ketika negara-negara lain masih berkutat dengan pandemi, kita sudah mulai mendapatkan investor-investor yang menjanjikan. Dan ini kan tidak terlepas dari upaya pemerintah, bagaimana dia mempermudah perizinan, bagaimana dia memotong regulasi, bagaimana mempersiapkan infrastruktur sehingga apa yang diinginkan oleh para investor bisa kita berikan dengan lebih bagus. Baik. Semoga nanti apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini berlanjut ya di 2024, siapapun presiden yang terpilih selanjutnya. Kita ke editorial. Editorial hari ini diberi tajuk Bukan Bangsa Inferior. Menarik sekali karena yang menyampaikan ini adalah seorang kepala negara, Joko Widodo, Mas Jaka. Dan itu rupanya berarti masih banyak menghinggapi jangan-jangan para pemimpin kita yang lain. Kalau saya melihat seorang Joko Widodo mengatakan itu, berarti mungkin dia melihat pemimpin-pemimpin Indonesia yang lain itu masih merasakan sindrom inferior itu. Apa yang sebenarnya terjadi nih Mas Jaka? Ya, sebenarnya kita dijajah 350 tahun mau tidak mau memang meninggalkan sindrom inferior ya. Dan artinya itu menjadi persoalan yang
sudah cukup lama, tetapi kalau kita melihat DNA kita, sebenarnya kan negara kita itu, bangsa kita lah bangsa yang besar. Ya, kalau kita lihat di zaman kerajaan, bagaimana kita punya kerajaan Sriwijaya, punya kerajaan Majapahit, dan sebenarnya kita harus mengembalikan jati diri kita bahwa kita itu bangsa pemimpin, bangsa yang tidak lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Dan ini yang kembali diingatkan oleh Presiden bahwa kita adalah bangsa yang besar. Kita jangan menjadi bangsa yang merasa lemah, bangsa yang merasa rendah diri. Karena dengan rendah diri, dengan inferior, ya kita tidak akan mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain. Saya pikir itu pesan yang disampaikan oleh Presiden dan pesan yang harus kita sampaikan terus-menerus. Ya, pertanyaannya adalah apakah itu bisa benar-benar diwujudkan? Karena permintaan ini kan harus butuh tindakan nyata ya untuk mewujudkannya. Kita akan bahas itu, Mas Jaka. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 12 November 2021, bukan bangsa inferior. Bukan bangsa inferior. Sama sekali bukanlah kebetulan kalau dalam peringatan 1 dekade Partai Nasdem di kampus Akademi Bela Negara, Jakarta kemarin, Presiden Jokowi memilih tema pidato yang tak biasa. Pada kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan kita semua bahwa sifat inferior dan mental terjajah rupanya masih bercokol di dalam jiwa bangsa ini hingga sekarang. Padahal, kata Jokowi, Republik ini sudah 76 tahun merdeka. Proses menuju kemerdekaannya pun melalui perjuangan panjang, bukan merdeka sekadar pemberian. Karena itu, tidak bisa tidak, mental dan sifat seperti itu mesti ditanggalkan segera. Ini saatnya masyarakat tanah air membangun rasa percaya diri dan optimisme sebagai bangsa pemimpin. Kita sebut bukan kebetulan, karena Jokowi tentu tahu persis. Salah satu persoalan bangsa yang ia sebutkan itu selaras dengan komitmen Partai Nasdem yang dijaga sejak kelahirannya 10 tahun silam hingga sekarang, yaitu restorasi. Bahkan secara khusus Kepala Negara meminta Partai Nasdem terus menanamkan gerakan perubahan atau restorasi ini kepada bangsa Indonesia. Secara tersirat, Presiden tampaknya meyakini bahwa semangat restorasi memiliki kemampuan untuk melepas segala macam sifat dan mental buruk yang masih melekat di jiwa anak muda. Dengan restorasi, kita lawan mental inferior, mental terjajah, dan mental inlander. Dengan restorasi pula, kita mesti mengembalikan orientasi dan optimisme yang mungkin sempat hilang sebagai bangsa pemimpin. Searah dengan itu, sejatinya kita bisa pula mengartikan ucapan dan pikiran Jokowi tersebut sebagai tantangan buat Partai Nasdem yang penggaung utama gerakan perubahan. Mampukah partai ini secara tekun dan konsisten membawa gerbong gerakan perubahan itu demi tujuan besar, yakni merestorasi Indonesia? Mampukah dengan gendongan restorasi itu mereka istiqomah untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan partai seperti yang senantiasa diucapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Bisakah partai benar-benar menjaga idealisme itu dan tak gampang mabuk pragmatisme seperti yang banyak terjadi di negeri ini? Ini penting karena bagaimana mungkin negara ingin mengubah mental terjajah masyarakatnya kalau institusi-institusi politik yang mestinya menjalankan tugas tersebut justru masih menyimpan banyak persoalan sendiri? Inilah barangkali tujuan besar yang dimaksud Jokowi dengan menyinggung mental inferior bangsa di momen perhelatan ulang tahun 1 dekade Partai Nasdem. Di usianya yang relatif muda, Partai Nasdem sepatutnya terlecut dengan tantangan Presiden itu. Bukan anak muda namanya kalau masih gampang tergagap dan tak berani menerima tantangan. Apalagi ini bukan tantangan abal-abal, kepala negara langsung yang memberi tantangan. Selama 10 tahun terakhir, Partai Nasdem mungkin telah berkontribusi cukup banyak dalam baik buruk kehidupan demokrasi di Republik ini. Kekuatan besar yang dimiliki Partai Nasdem bahkan diakui banyak kalangan sangat menentukan stabilitas politik di tanah air. Namun,
Tentu ini bukan saatnya berpuas diri. Masih segunung persoalan bangsa yang mesti dicarikan solusi. Artinya, bangsa ini masih menuntut kontribusi lebih dari seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik. Dalam hal ini, Partai Nasdem dengan restorasinya punya modal sebagai pembeda. Modal itu semestinya dioptimalkan untuk membangun watak partai yang superior dan tak gampang tergoda pragmatisme. Inilah yang kemudian harus ditularkan kepada masyarakat luas agar mereka sadar bahwa kita bukan bangsa inferior, kita bangsa superior. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau mendengarkan langsung Mas pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Edward. Bagaimana Pak? Bukan bangsa inferior. Seperti apa pendapat Anda Pak? Silakan. Saya memberi atensi yang sangat luar biasa kepada pidato yang disampaikan Jokowi. Jadi bangsa Indonesia ini bersyukurlah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa sumber alam yang luar biasa dan sumber daya manusia yang luar biasa. Yeah. Di tahun-tahun sebelum kemerdekaan, orang-orang Indonesia sudah ada yang sekolah ke luar negeri. Itu menunjukkan bahwa kualitas bangsa Indonesia itu hebat. Tetapi selama ini apa yang terjadi? Kita tidak menemukan seorang eksekutor sebagai pemimpin. Cuma kita menemukan narator-narator. Nah, selama 7 tahun terakhir, dengan dukungan Nasdem, Jokowi terpilih jadi presiden. Kita terima kasih besar dengan Nasdem yang sudah dalam usia 1 dekade ini sudah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia. Jokowi membuktikan bahwa kita negara superior, negara pejuang. Bagaimana dia berani berpidato di hadapan G20 dengan mengatakan, kami adalah memelihara paru-paru dunia dengan hutan kami. Tetapi apa yang kamu berikan, hai negara Eropa, kepada kami? Itu tantangan yang bagus. Bagaimana dia menantang, berani menyetop ekspor raw material. Ini satu tantangan bahwa kita setara dengan mereka. Nah, kita harapkan juga dalam dekade selanjutnya, 2024 selanjutnya, kita menemukan pemimpin yang sama. Sudah on the track. Jokowi sudah memberikan fondasi yang baik. Tinggal melanjutkan dengan segala kekurangannya. Cuma saya sesalkan ada sedikit. Nasdem ada keliru langkah. Waktu pemilihan Gubernur Jakarta, sekarang kita kecewa dengan apa yang dilakukan. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi oleh Nasdem. Nasdem pilihlah orang-orang yang betul-betul bisa memperjuangkan bangsa ini. Yang betul-betul punya karakter, punya integritas, punya jiwa kenegarawan yang baik untuk memimpin bangsa ini demi bangsa ini maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak. Silakan Pak pendapat Anda. Iya, pertama saya mengucapkan happy anniversary time untuk Nasdem. Sudah 10 tahun masuk 5 besar ya, kemudian lanjut restorasinya. Ya, kita bukan bangsa inferior, kita bangsa superior. SDM kita besar, SDA kita besar, area kita besar, hutan kita besar. Masa kita mau jadi negara yang inferior? Jokowi benar, memang masih ada rakyat kita yang bermental inferior. Saya memang geli mendengar waktu dia pidato, dia bilang masih ada rakyat kita ngelihat bule aja gimana gitu katanya. Kita bangsa besar, meski sudah terlambat, tapi sudah saatnya kita tunjukkan bahwa kita negara besar. Kita harus mulai sekarang. Negara kita sudah menjadi pemimpin di G20, tahun depan menjadi ketua ASEAN. Saya berharap berikutnya Indonesia melalui Jokowi menjadi sekjen PBB. Why not, ya kan? Hilangkan mental inferior. Sekarang masih ada kita lihat di partai itu Mas, elit-elit partai masih merasa terjada, bermental inferior, dijajah oleh ketua, tidak berani melawan ketua. Kemudian di eksekutif, yudikatif, legislatif juga masih ada yang bermental inferior. Mari kita bangun bangsa ini menjadi negara besar. Kita harus bersama-sama hilangkan itu mental inferior. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Menarik pernyataan dari dua pemirsa kita, Mas Jaka. Tapi pertanyaannya begini, sebetulnya yang melestarikan mental inferior itu siapa? Karena
saya masih ingat, saya termasuk yang sempat mempertanyakan apakah sanggup Indonesia menguasai teknologi Freeport misalnya. Pada waktu itu semua orang mengatakan kita tidak sanggup, tapi Jokowi berani mengambil alih lagi Freeport. Ketika waktu itu kita ingat Petral dibubarkan, kita sempat khawatir, ternyata aman-aman saja. Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir ada petualang-petualang politik, petualang-petualang bisnis yang tidak ingin negara kita maju ya demi keuntungan mereka. Karena kalau negara kita, anak-anak bangsa kita tidak unjuk gigi misalnya, mereka kan mendapatkan sesuatu yang lebih karena dia bekerja sama dengan pihak asing misalnya. Dan saya pikir sampai sekarang pun hal itu masih terjadi dan kita terus terang mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi yang terus menggelorakan semangat bahwa bangsa kita adalah bangsa pemimpin, bangsa yang tidak lebih rendah dibandingkan bangsa-bangsa lain. Bisa mandiri. Betul, karena kalau itu tidak terus digelorakan dan tentu saja dengan langkah-langkah yang konkret tadi Bung Leo sebutkan kayak kita mengambil alih Freeport, membubarkan Petra, kemudian yang terakhir juga kita dengan gagah berani menghentikan ekspor nikel bahan mentah yang membuat Uni Eropa kalang kabut dan mengajukan ke WTO. Saya pikir ini adalah wujud dari bukti bahwa negara kita adalah negara yang besar. Kita tidak ingin menjadi bahwa sindrom inferior itu terus saja mengganggu negara kita, bangsa kita, dan harus kita akui juga sebenarnya sindrom seperti itu juga masih ada. Salah satunya kan berulang kali kita suarakan kenapa ketika melayani bule misalnya kita betul-betul bagus, betul-betul berasa cenderung dalam tanda petik menghamba begitu ya. Betul, tetapi kalau kita memberikan pelayanan kepada sesama anak bangsa ya dengan ala kadarnya, itu kan sebenarnya mental-mental inferior. Betul. Dan itulah peninggalan-peninggalan bangsa kita bangsa yang terandal waktu itu kan. Saya pikir hal seperti itu harus kita betul-betul kita kesampingkan, kita buang, kita kubur dalam-dalam sehingga kita betul-betul bisa sejajar dengan negara-negara besar dan lainnya. Kalau bicara bisa punya mental superior, kan harus ada karakter bangsa. Dan itu yang kalau saya ingat sebelum terpilih di periode pertama, Joko Widodo mengatakan ingin melakukan revolusi mental. Karena mental kita rupanya masih mental orang terjajah. Sampai sekarang sudah terlihat tidak pembangunan karakter bangsa itu, Mas Yoga? Ya, sayangnya menurut saya sih belum terlalu maksimal ya. Saya ambil contoh untuk para elit-elit politik juga masih banyak mental-mental yang kurang bagus. Partisan ya? Partisan, mereka juga, dan salah satunya kalau negara besar itu kan dia tidak lagi mengedepankan KKN misalnya. Itulah ciri-ciri sebangsa besar. Tapi kalau elit-elit di negara kita kan masih banyak juga yang melakukan KKN. Kemudian juga mental bangsa yang besar adalah mental yang tidak pemalas misalnya. Bangsa banyak juga di antara yang masih pemalas, masih merasa kita masih bisa bertahan dengan kita bekerja dengan apa adanya. Itu kan bukan mental bangsa yang besar. Karena kalau kita dengan mental pemalas, kita masih juga mengedepankan KKN, ya kita tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Apalagi perkembangan teknologi, perkembangan geopolitik dan segala macam kan bergerak begitu cepat. Kalau kita masih menggunakan mental-mental terjajah, mental-mental inferior, saya pikir kita akan semakin kesulitan untuk bersaing di dunia internasional. Ironi besar bangsa ini sering sekali disebut dalam berbagai kesempatan, Mas Jaka, ketika kita Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Penduduknya nomor 4 terbanyak di dunia. Tapi di saat bersamaan penguasaan ilmu teknologi kita relatif tertinggal. Dan itu kemudian membuat orang banyak bertanya, kita sanggup tidak untuk kemudian mandiri di kemudian hari? Bagaimana, Mas Jaka? Ya, saya pikir dari sisi SDM sebenarnya menurut saya sudah ada kemajuan yang sangat signifikan ya. Kalau kita lihat berkali-kali anak-anak muda kita memenangi Olimpiade Sains, Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika, Olimpiade Kimia, itu kita menjadi langganan. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya anak-anak kita itu anak-anak yang pintar. Kita juga berkali-kali menjadi beberapa putra-putri terbaik kita menjadi pemimpin organisasi dunia. Bahkan terakhir kita dipercaya menjadi presidensi G20. Ini kan
sebuah bukti Prestasi, bahwa negara kita itulah negara yang sejajar negara besar. Oke. Bagaimana memastikan semua kita, terutama orang-orang yang lebih tua, itu benar-benar yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena walaupun sudah jadi presiden G20, masih banyak yang menyaksikan. Betul. Apa iya kita sanggup? Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau saya melihat betapa serbuan Korea itu begitu rupa sekarang. K-pop, kosmetiknya, musiknya, filmnya atau dramanya itu luar biasa. Padahal kalau kita lihat Korea Selatan itu tidak punya apa-apa sumber daya alam kecuali manusianya. Betul. Nah, masalahnya Indonesia kan punya manusia yang lebih banyak lagi daripada Korea. Tapi kenapa kita tidak bisa semaju mereka? Ya, saya pikir kembali lagi ke soal mental ya. Mereka Korea, Jepang juga itu kan mereka menjadi bangsa yang besar ya karena mental mereka itu sangat bagus sejak awal. Mereka menyadari bahwa kekayaan alamnya minim dan mereka harus eksis, harus bertahan, ya harus mau tidak mau harus menggunakan dalam tanda kutip otaknya. Kita bukannya tidak punya anak-anak yang pintar, bukannya tidak punya SDM yang mumpuni. Kita punya, seperti tadi kita bilang, banyak sekali anak-anak muda kita yang berjaya di Olimpiade Sains, kemudian juga banyak juga sekarang anak-anak muda kita yang berkiprah di perusahaan-perusahaan internasional papan atas, dan ini membuktikan bahwa kita sebenarnya sekali lagi DNA kita itu DNA yang sebagai negara besar, bukan negara superior, bukan negara inferior maksud saya. Oke, masalahnya Mas Jaka begini, ketika kita punya modal yang luar biasa, modal itu kan tidak bisa jadi apa-apa kalau tidak kita olah. Dan kalau bicara lagi karakter bangsa, orang Indonesia katanya sangat tinggi partisipasi politiknya di dalam pemilu. Tetapi justru pemilu yang sama sering membuat kita akhirnya jadi terbelah-belah. Perbedaan pilihan orang, pilihan partai, malah membuat kesatuan bangsa kita yang sudah mulai ada malah jadi terbelah. Kalau begitu, partai politik punya dosa besar begitu, Mas Jaka? Iya, saya pikir ini yang PR besar kita ya, apalagi dalam pemilihan beberapa terakhir ini pemilu menjadikan seperti tujuan akhir. Saya pikir kan sebenarnya pemilu atau pemilihan pilkada atau pemilu itu kan hanya sarana. Artinya ketika sarananya ya tidak boleh bahwa karena ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan terus terpecah belah, itu membuktikan bahwa mental kita sebagai bangsa besar ya belum tangguh. Dan partai politik betul paling tidak punya peran yang sedikit banyak membuat kita juga terpecah-pecah ya, meskipun tidak semuanya murni kesalahan partai politik. Bisa jadi kesalahan dari calon-calon yang dipilih. Salah satu kesalahan kekurangan partai politik lagi misalnya salah satu ciri bangsa inferior, bangsa itu yang terjajah, mereka kan mudah dibeli. Kalau kita ada pemilihan juga banyak sekali calon-calon DPR atau calon-calon bupati, kepala daerah juga membeli suara dari rakyatnya. Dan saya pikir ini hampir sama yang dilakukan oleh penjajah di masa lampau. Mereka membeli. Dan ini saya pikir harus menjadi atensi yang sangat serius bagi partai politik. Makanya kita sangat mendukung ketika ada partai politik yang berkomitmen tanpa mahar misalnya, tanpa syarat misalnya, meskipun kedengarannya seperti naif, seperti hanya pencitraan segala macam. Tetapi saya pikir hal seperti itu harus bisa diambil juga oleh partai-partai politik yang lain. Setidak-tidaknya berani menyatakan seperti itu supaya nanti tindakannya seperti itu juga. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang, Mas Jaka, ketika kita ingin tidak menjadi bangsa inferior, tapi di saat bersamaan kita sangat kesulitan mencari negarawan. Ini di dalam praktik pemberitaan kita sehari-hari saja sangat sulit untuk mencari orang yang menjadi guru bangsa yang sudah lepas dari nilai-nilai kelompok partisannya. Susah sekali, karena akhirnya kita melihat ada warna politis, ada warna bisnis, ada warna etnis.
Bagaimana nih Mas Jaka? Ya saya pikir kita bisa menjadi bangsa pemimpin, bangsa yang superior bahkan itu kan tergantung pemimpin kita. Iya. Kita sudah punya modal, sumber kekayaan alam kita melimpah, SDM kita juga tidak terlalu tertinggal dibandingkan negara-negara yang besar. Iya. Tetapi kalau tidak dikelola oleh seorang pemimpin yang hebat ya akan percuma. Mungkin kita bisa kilas balik sedikit ke belakang ketika Bung Karno menjadi pemimpin. Yeah. Mereka sangat terkenal dengan slogan ini dadaku mana dadamu. Yeah. Kemudian juga ketika dia merasa negara-negara kapitalis dan neo-kolonialisme itu ingin menjajah negara kita lagi. Yeah. Presiden dengan gagah berani keluar dari PBB, dia dengan melontarkan slogan yang luar biasa terkenal sampai saat ini, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, dan saya pikir itu kan adalah wujud komitmen bahwa negara kita tidak boleh didikte oleh negara manapun. Itu yang harus kita mungkin dengan tidak secara frontal menyatakan dalam tanda kutip perang seperti itu ya. Tetapi kita harus punya sikap bahwa negara kita adalah negara yang berdaulat, negara yang mandiri, negara yang besar. Jangan kita dikecilkan. Karena kita juga bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Saya pikir itu adalah tugas pemimpin dan saya pikir sampai saat ini sudah ada tren yang bagus ke arah sana, yang jalurnya juga sudah mulai tepat. Bagaimana tinggal kita teruskan, ada pemimpin-pemimpin kemudian hari nanti yang punya sikap yang paling tidak sama dan kita harapkan lebih gagah berani lagi untuk memimpin negara kita sebagai negara yang besar. Peran kita media massa terakhir ini Mas Jaka, apa Mas, supaya kemudian kita juga berperan untuk membentuk mental bangsa superior, karena maaf juga sebagai media massa yang harus menghidupi diri sendiri, kadang-kadang akhirnya kepentingan komersial itu mengalahkan nilai idealis seperti superior bangsa ini. Ya, saya pikir memang agak sulit ya posisi media massa sekarang, tetapi saya pikir dengan roh kita sebagai pilar demokrasi yang keempat misalnya, kita sebagai penyuara kebenaran misalnya, dan kita harus betul-betul tetap patuh dengan rel-rel seperti itu. Kita juga punya tanggung jawab untuk membesarkan negara kita dengan cara kita misalnya, dan banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, misalnya kita mengangkat berita-berita yang positif, prestasi anak-anak bangsa kita untuk memberikan semangat dan inspirasi bagi anak-anak yang lain, sehingga mereka juga bisa lebih matang, lebih dewasa, lebih punya kemampuan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Saya pikir itu salah satu contoh, dan kita sudah banyak melakukan hal seperti itu ketika ada prestasi olimpiade, sains segala macam, kita akan selalu angkat berita-berita yang positif tersebut. Good news is good news. Betul. Sudah mulai kembali harus kita perbanyak, karena sering saya melihat masyarakat Indonesia karena suka menonton, akhirnya yang tertonton itulah yang membentuk pola pikirnya. Satu lagi mungkin soal presidensi G20, misalkan banyak yang nyinyir. Ya paling nggak kita menyuarakan bahwa itulah sebuah kehormatan, bukan hanya sekedar dari bangsa lain. Bukan hanya sekedar giliran Itu saya pikir hal-hal seperti harus kita tonjolkan. Baik. Semoga kita semua sama-sama bisa menjadi bangsa yang superior, tidak lagi menjadi bangsa inferior. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini, Mas. Sama-sama. Pemirsa, kehadiran partai politik sebagai elemen penting bangsa kita seharusnya mampu membawa perubahan dan tidak sekedar terjebak pada paradigma lama yang membelenggu. Nasdem dan semangat restorasinya menjadi modal untuk membangun watak partai yang superior dan tidak gampang tergoda pragmatisme. Ini yang kemudian harus ditularkan kepada masyarakat luas